ini Bapa. Engkau diagungkan di tempat ini. Engkau dimuliakan di tempat ini. Kami menyembah-Mu. Aku percaya mata-Mu tertuju buat setiap kami anak-anak-Mu yang sedang beribadah kepada-Mu Bapa, yang sedang menyatakan bakti mereka kepada-Mu. Engkau bahkan menilik sampai kedalaman hati setiap kami. Dan aku percaya berkat yang luar biasa Engkau sudah sediakan buat setiap kami yang dari dasar hati yang paling dalam menyembah dan meninggikan, mengagungkan Engkau. Sekarang berbicara buat kami. Mampukan aku Bapa untuk menyampaikan apa yang Bapa sudah sampaikan kepadaku, supaya aku usaha menyampaikan ini kepada anak-Mu yang lain di tempat ini, supaya kami mengerti apa yang sedang Bapa lakukan hari-hari ini, apa yang sedang terjadi hari-hari ini, sehingga kami semakin hari semakin melekat kepada-Mu, semakin hari kami semakin mengasihi-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Masihi kami berdoa. Yuk semua kita diberkati, katakan amin bersama. Amin, amin. Kita ditunggu dan bagaimana Yahweh, saudara. Haleluya. Shalom, saudara. Shalom. Ya, luar biasa, saudara-saudara. Kita sudah, saya masih mau nyanyi kayaknya, teman. Ya, biasa lagu. Ya, saudara, semakin hari saya mau kata, nggak apa-apa, singer nggak apa-apa, singer nggak apa-apa, singer silakan dulu kalau versi beda. Ya, saya cuma imam musik aja, pemusik. Saudara, saya mau katakan buat kita, saya rindu semakin hari, saudara-saudara, cinta saudara dan saya kepada Dia semakin bertambah-tambah. Yang mau katakan amin? Itu yang harus menjadi sasaran saudara, yang menjadi target saudara, yang menjadi ukuran saudara. Kenapa saudara? Karena semakin hari kedatangan Yesus semakin dekat saudara. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Tidak ada cara lain buat saudara dan saya ketika saudara dan saya mau ada bersama dengan Bapa dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, tingkatkan waktu-waktu ibadah saudara dan saya kepada Dia. Waktu-waktu saudara dan saya bersama dengan Dia. Semakin hari semakin mengasihi Dia, semakin hari semakin mencintai Dia, semakin hari semakin taat, semakin hari semakin kudus, saudara. Ya, bayangkan 10 anak darah sudah sama-sama di depan pintu pesta, ya, pernikahan anak domba. Mereka sudah sama-sama ada di depan pintu, saudara-saudara. Kurang apa lagi? Itu saja bisa ada 5 anak darah yang ternyata yang akhirnya tidak bisa masuk. Mengerikan, saudara-saudara. Itu jangan dianggap sebagai satu cerita biasa. Biar itu menjadi peringatan bagi kita semua. Semakin dekat kedatangan Tuhan, yuk semakin cinta kita kepada Dia bertambah-tambah. Ya, saudara-saudara, saya berusaha, saya rindu, saya merasakan saudara-saudara setiap hari. Ya, ketika hari Sabtu mau tiba, ketika mau tiba hari-hari di mana kita mau berbakti kepada Dia, mau beribadah kepada Dia, waduh, hati ini sepertinya gak tahan lagi menunggu waktu itu, saudara. Ini adalah waktu yang begitu sangat saya nanti-nantikan. Setiap hari, saudara-saudara, saya rindu. Untuk bagaimana bisa bersekutu bersama saudara di tempat ini, memuji dan menyembah Dia. Itu yang harus pertama kali dalam hatimu dan hatiku, saudara. Adakah beribadah kepada Dia? Adakah berbakti kepada Dia?
itu menjadi kerinduan semua kita, ya, atau itu menjadi beban. Itu menjadi beban. Seminggu cuma sekali dan cuma 2 jam. Sudah coba renungkan, seminggu sekali cuma 2 jam. Betapa minimnya, betapa sedikitnya waktu yang kita sediakan buat Tuhan. Sehingga setiap kali masuk tahun yang baru, saya katakan, saudara usahakan tahun ini jangan sampai bolong. Jangan sampai bolong. Seminggu cuma 50, setahun cuma 52 kali. Betapa sayangnya kalau waktu itu lewat. Saudara-saudara, ya, kita bisa berbakti, kita bisa beribadah, kita bisa menyatakan bakti kita setiap hari, memang betul, saudara-saudara. Tapi di hari-hari yang sudah Tuhan tetapkan, usahakan jangan sampai kehilangan, jangan sampai miss, jangan sampai berlalu tanpa saudara dan saya ada di dalamnya. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya selalu rindu untuk memuji Dia, meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Ya, ada anugerah yang Tuhan berikan suara kepada kita, kita gunakan buat memuji Dia. Ya, ini lagu yang saya percaya semua kita menyukainya. Saudara dan saya, kita berjalan di hari-hari yang sangat menentukan, hari-hari yang sangat serius. Kalau saja saudara dan saya
saudara dan saya, kita akan dengan mudah terhanyut, saudara-saudara. Jangan cuma kita yang memegang tangan dia, tapi biarlah tangannya yang perkasa itu yang menggenggam saudara. Sehingga yang saya mau katakan buat kita, yang saudara dan saya kita harus lakukan, ikut saja. Karena yang memegang tangan saudara dan saya adalah tangan dia. Kalau saudara yang berusaha memegang tangannya, dan saudara, seringkali kita tanpa sadar memaksa Tuhan mengikuti jalan kita. Kita yang membawa, kita yang memaksa untuk Tuhan mengikuti cara kita dan jalan kita. Di satu titik kita akan melepaskan tangan kita, genggaman tangan kita dari dia. Tapi kalau kita membiarkan dia yang memegang tangan kita, tangannya kuat, saudara-saudara. Sekalipun saya mau katakan terus terang kepada saudara, yang sering kali kita lakukan, kita sering kali ingin melepaskan tangan kita dari genggaman tangan, karena sepertinya jalan-jalan yang dia bawa kita, jalan-jalan yang ditetapkan oleh dia, jalan-jalan yang ditunjukkan untuk kita lalui, seringkali tidak seperti apa yang saudara dan saya kita inginkan. Dan kita selalu berusaha untuk melepaskan genggaman tangannya. Tapi kalau saudara dan saya rindu, sekalipun mungkin jalan-jalan yang saudara dan saya kita lalui tidak seperti apa yang kita inginkan, percayalah, percaya dan percayalah, dia tidak akan bawa ke tempat-tempat yang mencelakakan hidupmu dan hidupku. Dia akan bawa kita ke padang rumput yang hijau. Dia akan bawa kita ke air yang tenang. Dia akan menyegarkan jiwa kita. Bahkan di dalam lembah bayang maut sekalipun, saudara-saudara, engkau tidak akan pernah merasa takut, karena ada dia bersama dengan kita. Amen. Yang bersuka cita katakan amin. Yang kita beri kemuliaan bagi Bapa yang kudus. Ini hari-hari yang serius, ini hari-hari yang jahat, saudara-saudara. Berkali-kali saya sampaikan kepada kita, kita sudah ada di bulan Agustus. Sekalipun baru minggu yang pertama, saudara-saudara, tapi kita sudah ada di bulan yang ke-8. Apa artinya itu? Artinya tahun Yobel akan segera berakhir. Tahun Yobel itu berakhirnya, tahun Yobel bukan bulan 12. Andai kata bulan 12 sekalipun, itu cuma 4 bulan lagi, saudara. Tapi tanggal 2 Oktober, kita akan beralih. Kita akan tinggalkan tahun Yobel. Tahun Yobel akan berakhir, saudara-saudara. Tahun Yobel akan berakhir. Tahun anugerah ini akan berakhir. Saya mau katakan buat kita, cuma tinggal 2 bulan lagi. Oktober, kita sudah masuk ke tahun 5777. Itu tahun di mana raja memerintah, tahun raja-raja, saudara-saudara. 7 angka sempurna dan lambangnya dalam mahkota. Itu tahun pemerintahan raja. Jadi semua agenda-agenda yang seperti yang diprediksi akan terjadi beberapa waktu yang lalu, semua nabi-nabi Tuhan sudah memprediksi, karena dia bekerja sesuai dengan pola. Sesuai dengan pola. Saudara, sejak awal dunia ini dijadikan, dia tetapkan pola-pola.
ya, untuk menjadi landasan dia melakukan sesuatu. Dan supaya saudara dan saya kita memahami bahwa apa yang dia lakukan bukan dia lakukan dengan tiba-tiba. Dia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa memberitahukannya kepada hambanya para nabi. Bahkan dia sudah bikin schedule. Dia bikin schedule. Nah, agenda-agenda Bapa yang sudah sepertinya akan dikerjakan. Nabi-nabi Tuhan sudah memprediksi akan terjadi tahun yang lalu. 23 September akan begini, 25 September akan begini, 28 September hari raya Pondok Daun akan terjadi seperti ini. Tapi ternyata sepertinya kok gak terjadi. Ya, saya mau katakan buat kita, jangan kecewa, jangan kecil hati. Sekalipun kenyataan saudara-saudara, pengejek-pengejek akhirnya bermunculan. Mana? Ya katanya Yahweh besar, katanya Yahweh berdahsyat, dan Yahweh luar biasa. Itu sama seperti yang sudah terjadi. Di dalam kitab suci banyak bangsa-bangsa yang mencemooh Yahweh. Karena sepertinya kok Yahweh gak berbuat apa-apa, tidak bertindak apa-apa. Tapi di saat-saat mereka gak sadar, saudara-saudara, Yahweh menyatakan kemuliaan, kebesaran, kedahsyatannya. Dia nggak pernah berdusta dengan janjinya, saudara. Kalau itu nggak dilakukan, kalau itu nggak terjadi, karena kita ada di tahun Yobel, saudara-saudara. Ada peralihannya, perpindahannya masuk ke tahun Yobel, sehingga ada penundaan. Ada masa-masa, ya, jeda, rest, penundaan. Saudara-saudara, tapi ketika nanti tahunnya udah berakhir, saya mau katakan sudah tidak ada lagi masa penundaan. Semua yang akan yang sudah diagendakan, semua yang sudah diagendakan, saudara-saudara, akan dilakukan dan dilaksanakan seperti yang sudah-sudah, sesuai dengan rencana semula. Jadi saya mau katakan buat kita, betapa waktu, jangan sia-siakan kesempatan teks amnesty ini. Sudah ada undang-undangnya loh. Jangan sampai kita masuk penjara oleh karena tidak ada kekayaan, ada harta-harta yang kita miliki, kita nggak laporkan dalam bidang keuangan. Sampai seperti itu, saudara-saudara. Ya, sehingga memang cukup berhasil. Banyak dana yang akhirnya kembali ke Indonesia. Ya, para konglomerat, semua hutang akan diperhitungkan kembali, dan semua pelanggaran akan ada konsekuensinya lagi, saudara-saudara. Itu yang harus saudara dan saya kita perhatikan. Ya. Jangankan masuk ke tahun 5777, agenda yang tertunda, jangankan agenda yang tertunda, hari-hari raya yang Tuhan tetapkan ini powerful, saudara-saudara. Kalau saudara ngerti aja ini hari-hari raya, waduh enak di jalannya tuh. Jalannya enak, ada guidance, ada petunjuk tentang peta zaman. Seperti yang Yesus katakan kepada para murid, tanda-tanda di langit, kapan turun hujan, kapan akan terjadi panas terik, kamu tahu. Tapi tanda-tanda zaman kamu nggak tahu. Menyedihkan. Saudara, orang untuk mengerti cuaca itu perlu belajar, dan kalau orang udah ngerti itu luar biasa. Ya. Tapi kalau udah ngerti itu nggak ngerti tanda-tanda zaman, kelewatan. Sayang. Ya, jadi saya mau katakan buat kita, ketika saudara dan saya kita mengerti, ya, hari-hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan, waduh itu guidance yang luar biasa, saudara-saudara. Saudara dan saya kita bisa melihat, bisa mempelajari, bisa memprediksi, ya, dengan merenungkan apa yang terjadi ya ketika hari raya Paskah. Apa aja yang terjadi? Apa aja yang terjadi ketika hari raya ini, hari raya ini?
Karena Tuhan bekerja dengan pola. Saudara-saudara, kita sudah ada di bulan Agustus. Kemarin saya katakan kepada kita, hari-hari setelah Syafuat adalah hari-hari yang serius. Jadi termasuk hari ini, saudara-saudara. Dan Tuhan membawa kita belajar dari Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kisah Rasul pasal 3 itu ada setelah perayaan Syafuat. Perayaan Syafuat ditulis dalam Kisah Rasul pasal 2. Dan saya katakan hari-hari yang serius, khususnya dalam bidang keuangan. Sehingga saya sempat menceritakan tentang apa yang dialami oleh Ananias dan Safira. Saudara-saudara, Ananias dan Safira, saudara-saudara, itu cerita yang berkaitan dengan keuangan. Karena ketika mereka mengalami kebangunan rohani, waduh, itu tanda utama tuh, saudara. Orang yang dilawat Tuhan, orang yang penuh dengan kasih, orang yang mengalami cinta Tuhan, rasa kerinduan untuk memberi begitu besar. Ya, cinta Tuhan itu akan membuat orang berani memberi, saudara. Dan itu dibuktikan dalam Kisah Para Rasul. Mereka bahkan menjual harta milik mereka dan hasil penjualannya ditaruh di bawah kaki para rasul, saudara. Ya, jadi memberi itu bukan masalah ada uang atau tidak ada uang, bukan masalah kaya atau miskin. Itu ekspresi cinta. Orang yang cinta kepada, ketika ada cinta di hati seseorang, tanda utamanya adalah mau memberi, berani memberi. Jadi kalau ada cowok nih datang ke cewek, ya, terus ngomong I love you, kalau dia do nothing, saudara, ngomong kosong, jangan diladenin. Ya, itu pasti akan diikuti kalau ada cinta di dalam hati. Sebelum dia ngomong aja itu sudah ada action. Ya, ada apa? Ya, saudara bisa lihat hati yang suka memberi. Saudara, Ananias dan Safira, saudara-saudara, dia adalah pihak yang memberi, tapi mengalami yang seperti itu karena dia berdusta dengan dirinya sendiri. Ya. Tetapi yang luar biasa, saudara-saudara, ketika setelah hari raya Syafuat, Tuhan tuntun kita untuk merenungkan Kisah Rasul pasal yang ketiga. Kita sudah bahas kemarin, saudara-saudara, Kisah Rasul pasal 3. Itu perikopnya Petrus menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. LAI menulis sejak lahir, tapi ILT, saudara-saudara, menulis sejak dalam kandungan. Ini lebih seru lagi. Udah, ya, saudara. Nah, sejak saya jadi orang percaya, bahkan sejak saya menjadi pelayan Tuhan, pemberita Injil, saudara-saudara, pemberita firman, maka firman yang saya dengar melulu tentang bagaimana orang yang lumpuh sejak lahir disembuhkan. Bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan setelah Roh Yahweh dicurahkan. Bahkan ketika saya menjadi pemberita firman, firman yang saya sampaikan pun melulu soal kuasa. Karena temanya Petrus menyembuhkan, soal kesembuhan. Tetapi yang luar biasa, kali ini yang Tuhan singkapkan sesuatu yang berbeda. Ya, saudara-saudara, kita sudah belajar kemarin. Ternyata Tuhan mau saudara dan saya melihat dari sisi lain. Kita sudah bahas, saudara-saudara, tentang bait suci. Karena orang lumpuh ini setiap hari diletakkan di bait suci. Tuhan mau mengajar saudara dan saya kita kembali bagaimana saudara dan saya kita memperlakukan atau bagaimana sikap hati saudara dan saya kepada yang namanya bait suci. Adakah datang ke bait suci hanya sekedar karena rutinitas, atau karena memang
memang sungguh-sungguh saudara dan saya kita menghargai anugerah yang besar dari Bapa. Dan yang luar biasa saudara-saudara, yang luar biasa, di bulan Agustus ini tahun 2016, bangsa Israel saudara-saudara, mereka sedang memperingati, memperingati 3 minggu hari berkabung sejak tanggal 23 Juli kemarin sampai tanggal 13 Agustus. Saudara-saudara, puncaknya adalah tanggal 13 Agustus. Penanggalan Ibrani ditulis itu ada jatuh tanggal 9 bulan Av. 9 bulan Av. Tahun ini jatuh tanggal 13 bulan Agustus. Dan mereka merayakan yang namanya Tisha B'Av. Tisha B'Av. T-I-S-H-A-B, di atas Av. Tisha B'Av. Peringatan apa itu Tisha B'Av? Peringatan tanggal 9 bulan Av. Jadi peringatannya aja saudara-saudara dinamakan sesuai dengan tanggalnya peristiwanya. Dan ternyata saudara-saudara ada begitu banyak peristiwa besar yang terjadi tanggal 9 bulan Av. Tahun ini jatuh tanggal 13 Agustus. Bagaimana Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh Amerika. Dan baru kemarin mereka memperingati, Jepang memperingati 71 tahun Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh Amerika. Itu salah satu peristiwa yang terjadi saudara-saudara di tanggal 9 bulan Av. Tapi inti dari perayaan 9 bulan Av adalah ketika ternyata saudara, perang dunia pertama dan perang dunia kedua terjadi juga sama tanggal 9 bulan Av. Luar biasa runtutannya. Jadi kalau hal-hal yang sekuler saja, hal-hal yang jasmani saja begitu rupa diizinkan Tuhan terjadi sesuai dengan pola yang Dia sudah tetapkan. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, saudara-saudara. Bisakah saudara dan saya merenungkan ini? Tanggal 9 bulan Av puncaknya saudara, mereka memperingati runtuhnya bait suci yang pertama dan yang kedua. Ngerti pola-pola yang nggak pernah saudara-saudara. Itu orang kafir loh. Tetapi yang ajaib saudara, ternyata terjadi pada tanggal yang sama. Apa yang bisa saudara tarik kesimpulan dari peristiwa ini? Itu yang pertama. Dan yang kedua yang luar biasa saudara, hari-hari ini sedang menjadi trending topik di Israel bahkan seluruh dunia, karena ada seorang rabi yang belajar tentang Torah Code. Dulu kita kenal Bible Code, kita tahu huruf-huruf Ibrani saudara-saudara itu memiliki kode-kode, berupa kode-kode rahasia yang ketika orang mempelajarinya orang akan ngerti. Itu sandi-sandi yang itu juga dipakai oleh angkatan perang Israel saudara. Udah banyak yang ngerti. Saya nggak tahu, mungkin ada kode-kode lain yang lebih canggih lagi yang mereka miliki. Karena kalau udah ketahuan seperti itu, apalagi di angkatan perang saudara, akan dengan mudah dideteksi oleh negara lain dan tentara lain. Dan rabi ini saudara-saudara menemukan banyak peristiwa yang akan terjadi di tahun 776 di bulan Av ini. Salah satunya dikatakan temple go down to Yerusalem, bait suci datang ke Yerusalem. Adakah bait suci yang ketiga akan dibangun pada bulan ini juga? Tidak ada yang tahu memang. Tapi sesuai dengan pola dan sepertinya sesuai dengan ketika kita melihat tanda-tanda yang terjadi,
peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Itu menunjukkan, itu menuntun kita, mengarahkan kita, saudara-saudara, kemungkinan bait suci yang ketiga akan segera dibangun. Ya, saudara-saudara. Dan itu sangat berkaitan dengan yang namanya anti-Hamasia, Mesias palsu. Ya, karena Mesias palsu harus berdiri di tempat kudus, berdiri di tempat kudus, saudara-saudara. Dan rabi ini juga menemukan, saudara-saudara, ada pernyataan yang berkata tahun 776, maksudnya tahun 5776 adalah tahun yang tepat untuk memunculkan Mesias. Coba saudara-saudara, ya, Mesias itu adalah orang yang diurapi. Ketika mereka punya Daud, saudara-saudara, Raja Daud itu adalah Mesias buat mereka, yang membebaskan mereka dari negara-negara lain, bangsa-bangsa lain. Bagi bangsa Israel, Daud adalah Mesias. Dan itu yang selalu menjadi gambaran tentang Mesias buat mereka. Sejak Daud dan bahkan Salomo, saudara-saudara, ya, tidak ada lagi raja yang bisa membebaskan mereka dari pengaruh bangsa-bangsa yang lain. Itulah sebabnya sejak itu, saudara-saudara, sampai hari ini mereka masih menantikan Mesias. Ya, karena ketika Yesua datang ke dalam dunia dan memperkenalkan diri sebagai Mesias, mereka nggak percaya bahwa dia adalah Mesias. Dan sejak itu, saudara-saudara, sudah sekian ribu tahun mereka masih terus menantikan Mesias. Ya, tapi yang luar biasa, saudara, ternyata tahun 5776, dari begitu panjang perjalanan, kenapa nggak 200 tahun yang lalu? Kenapa nggak 200 tahun yang akan datang, saudara? Pernyataan itu muncul, tapi pernyataan itu muncul, saudara-saudara, berkata tahun 5776 adalah tahun yang tepat memunculkan Mesias. Itu Mesias menurut versi mereka, bukan menurut versi kita. Menurut kita Mesias kita siapa, saudara? Yesus Masih. Ya, kita sudah percaya Mesias kita adalah Yesus Masih. Jadi ini adalah waktu yang begitu sangat serius. Dan saya percaya, saudara, ya, memasuki waktu-waktu yang seperti ini, Tuhan bawa saudara dan saya untuk merenungkan Kisah Rasul pasal yang ketiga, karena ini penting. Bait suci buat bangsa Israel itu adalah identitas diri. Saya berdoa dan saya rindu, saudara-saudara, hari-hari yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk saudara dan saya kita berbakti, beribadah di rumah Tuhan, di bait suci, di house of Yahweh. Saudara, jangan diremehkan dan diabaikan begitu saja. Saya belajar, saudara, saya belajar, ya, untuk ketika ngerti ini adalah hari untuk ibadah, saya persiapkan diri, ya, dari baju yang saya mau pakai, ya, baju yang saya mau pakai. Memang setiap minggu saya akhirnya pakai jas, saudara. Pakai jas. Dulu ketika sudah beberapa periode di Horizon pakai batik, saudara. Tapi ngerti, ini batik, ya. Kalau pengerja ya itu ada schedule-nya lah. Apa namanya, dari koordinator. Hari ini pakai seragam ini, hari ini pakai seragam ini. Tapi saya pun harus mengatur diri. Saya pun harus tahu, saudara-saudara, schedule yang ada, persiapan dari luar, baju yang mana yang saya harus pakai. Oh, minggu kedua batik, atau minggu ketiga batik, minggu pertama jas. Ya. Datang ke rumah Tuhan, saudara-saudara,
Itu sama dengan datang ke sebuah pesta. Ada orang yang datang tidak pakai pakaian pesta, dibawa keluar. Saya belajar, saudara-saudara, untuk memberikan yang terbaik. Ketika saya mau menghadap kepada Raja di atas segala raja, yang terbaik, necis. Saya bahkan dulu punya rencana ingin mengadakan ini, ya, festival jemaat yang berbusana terbaik, yang berpenampilan terbaik, keren, ya. Tapi itu adalah apa ya? Bagian, saudara-saudara, dari bagaimana saudara dan saya sikap hati saudara kepada Tuhan, ya, mengenai hati. Saya sudah kasih tahu saudara-saudara, ya, Esther untuk ketemu sama Raja Ahasuerus yang cuma beberapa menit, persiapannya 1 tahun.